Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami peserta gravitasi FBS dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Nama saya Zulfa Suroya selaku ketua tim, dan anggota saya Diah Ayuningrum serta Sitria Idaningsih. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proposal PKM gagasan tertulis yang berjudul Serasi atau Sekolah Ramah Inklusi, Upaya Pemerataan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. Pertama-tama kami akan memaparkan latar belakang, selanjutnya tujuan, lalu solusi atau gagasan, selanjutnya teknik implementasi gagasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Permasalahan dari gagasan kami dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat kesejahteraan pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Biro Pusat Statistik mencatat hanya 18% dari 1,6 juta anak penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi sendiri merupakan program dari pemerintah Republik Indonesia yang sudah dicanangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, program tersebut belum terlaksana secara optimal. Pelaksanaan sekolah inklusi memiliki berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pemangku kebijakan, tidak adanya penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi, serta tidak ramahnya kondisi lingkungan seperti fasilitas sarana dan prasarana umum, serta perlakuan diskriminatif dan perundungan yang seringkali dialami para penyandang disabilitas di lingkungan sekolahnya. Baik, adapun tujuan dari program Serasi ini, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan pendidikan bagi individu penyandang disabilitas. Yang kedua, merancang sekolah atau lembaga pendidikan yang mudah digunakan serta lebih mudah diakses oleh para penyandang disabilitas. Yang ketiga, mengurangi tingkat diskriminasi dan perundungan terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai, maka kami memiliki gagasan atau solusi, yaitu program Serasi atau Sekolah Ramah Inklusi. Program ini merupakan penyempurnaan dari program pemerintah sebelumnya, yaitu program pendidikan inklusi. Program ini merupakan program pemerintah jangka panjang dalam bidang pendidikan terkait pemerataan bagi penyandang disabilitas. Baik, saya lanjutkan. Terkait program Serasi tadi, terdapat 8 poin penting yang harus dilakukan baik oleh pihak pemerintah, sekolah, maupun masyarakat di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada disabilities quota, yang merupakan penyediaan kuota minimal 1% bagi peserta didik baru penyandang disabilitas dari total semua peserta didik yang diterima yang dilakukan oleh sekolah negeri dengan akreditasi A. Yang kedua ada study aids, terkait pemberian bantuan berupa alat ajar seperti alat bantu dengar untuk penyandang tunarungu dan alat bantu baca atau buku dengan huruf braille untuk penyandang tunanetra. Yang ketiga ada auxiliary teacher, terkait penyediaan guru lulusan pendidikan khusus terstandar. Selanjutnya ada supervisory board, di sini terkait penyediaan dewan pengawas atau komite khusus yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya program Serasi ini. Yang kelima ada student training, di mana nanti peserta didik baru pada saat masa orientasi siswa mendapatkan pelatihan dan seminar terkait pemutus rantai diskriminatif dan perundungan yang dilakukan kepada penyandang disabilitas. Lalu yang keenam ada teacher training, di mana nanti guru mendapatkan pelatihan kompetensi guru. Selanjutnya ada discrimination sanctions, di mana masyarakat di lingkungan sekolah yang melakukan diskriminatif dan perundungan terhadap penyandang disabilitas akan mendapatkan sanksi tegas. Lalu yang terakhir ada disability friendly facilities, di mana terkait penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Misalnya seperti jalur khusus penyandang tunanetra dan penyediaan kursi roda. Adapun strategi implementasi dari gagasan kami terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama merupakan tahap perencanaan. Pada tahap ini, seluruh pihak yang terlibat perlu mendiskusikan rancangan program Serasi atau Sekolah Ramah Inklusi, serta mendata jumlah anak penyandang disabilitas dan juga sekolah inklusi di setiap daerahnya.
Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini perlu dilakukan sosialisasi dari setiap elemen masyarakat serta penerapan program serasi atau sekolah ramah inklusi secara serentak dan merata di setiap daerahnya. Yang terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap jalannya program serasi, termasuk evaluasi kendala-kendala yang dialami selama jalannya program ini. Sampailah kita pada kesimpulan, kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas masih tertinggal jauh dibandingkan kualitas pendidikan individu non-disabilitas. Solusi yang sebelumnya dicanangkan oleh pemerintah masih belum optimal dalam pemerataan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Serasi atau Sekolah Ramah Inklusi hadir sebagai inovasi program pemerintah jangka panjang yang akan mengatasi permasalahan tersebut, serta memperbaiki sistem pendidikan yang sebelumnya sudah ada. Program Serasi memiliki 8 poin penting yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta dapat diimplementasikan secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait Serasi atau Sekolah Ramah Inklusi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.